Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan yang indah untuk kembali beribadah. Walaupun kita terpisah dengan jarak, Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya, di saat kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan melawat setiap kita dan hadiratnya akan nyata di tengah-tengah kita. Mari saja kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, bertahtalah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, mengikuti ibadah sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan merasakan jamahan-Mu, kami akan merasakan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Adakah Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. dengan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilih kami. Selamatkan hidup. Semua Ini hidupku, hidupku, pimpin jalan. dengan Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Dengan Yesus pegang.
tak dapat hidup, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Kan Engkau alasan, Engkau alasan selamat. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tangan-Mu yang kuat senantiasa setia menopang kami. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang besar. Kami bersyukur. Ya la 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 ba ya 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 la ba. Ya la 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 ba ya la ba ya la ba ya la ba saka. Terimalah syukur kami, terimalah sembah kami. Ya la ba 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 saka. Haleluya, haleluya. Ya la ma 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 saka. Terima kasih Tuhan. Ya la ma saka ya la ma 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 saka. Haleluya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik itu di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, di dalam masa-masa yang sukar ini, yang harus kita bersama-sama hadapi, kita percaya tangan penyertaan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sore hari ini di saat kita menghampiri hadirat-Nya yang kudus, dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita, kita percaya Dia hadir. Dia akan melawat setiap hidup kita. Dia akan menguatkan hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Mari bersama-sama naikkan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap bersyukur. Dalam segala hal kami mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab Engkau selalu baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami percaya akan kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan, Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dengan iman kami percaya Engkau memegang erat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 ba, ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. Sembah Dia. Haleluya. Ya la 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 ba saka. Ya la inilah penyembahan kami Tuhan.
kasih oh Tuhan, Tuhan. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, saka ya lama, ya lama. Haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama, saka. Ya la la la. Ya lama, ya lama, ya lama, saka. Ya lama, 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 saka. Terima kasih Tuhan. Adakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan segenap hatimu berseru katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Adakan Yesus, Yesus pegang. Minta dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bersuka cita sore hari ini, amin. Mari kita bawa pujian kita, sebab Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan perlindungan setiap kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Bawa gunung batuku, bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga, kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Dari awal katakan, bawa Tuhan, bawa Tuhan juga. Haleluya. Gunung batuku, bawa Tuhan juga, kota bentengku. Haleluya. Bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Anak-anakku percaya, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, takut selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang Perisai, tempat perlindungannya. Bawa Tuhan juga, kau gunung batuku. Amin, amin. Bawa Tuhan juga, kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Anak-anak, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Dan
Amin, amin. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi dengan imanmu segenap hati, aku percaya akan Dia. Kami percaya Tuhan, Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisai, haleluya, tempat perlindungannya. Dia tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Kita tidak perlu tak khawatir. Sebab itu kita menaruh hati kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Olah kekuatan dan mazmur kami. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Katakan, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Allah dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Adik kami percaya Tuhan, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Olah kekuatan dan mazmur kami. Kami menaruh hati kami percaya kepadamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Tuhan, haleluya, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tempat perlindungan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya Engkaulah kota benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Gunung-gunung, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi kita bersuara bagi nama Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia kita menaruh kepercayaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita. Sebab kita percaya pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita menaruh harapan kita kepada Allah kita, sumber pengharapan itu. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, pencobaan hidupku, pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Kasih Tuhan memulihkanku, nyata bagiku. Sungguh kau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu akan pernah berubah. Sekarang dan selamanya, percaya janji-Mu, percaya pengharapan-Mu Tuhan. Amin. Tak akan pernah kecewakan hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya. Haleluya. Pencobaan hidupku melebihi, amin, kekuatanku. Ajaib setiap jalanku. Terima kasih Tuhan memulihkanku, nyata bagiku. Sungguh kau Allah yang bekerja kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Ku sekarang dan selamanya, percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengharapan-Mu tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kami mau katakan dengan iman kami sama-sama jemaat Tuhan. Walau badai menerpa, laut pun bergelora, Ku tahu kasih setiamu selalu bersamaku. Walau badai menerpa, laut pun bergerak. Ku tahu kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau badai menerpa, laut pun bergelora, Ku tahu kasih setiamu selalu bersamaku. Walau badai menerpa, laut pun bergelora. Kami tahu kasih setiamu Tuhan selalu bersamaku. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah
katakan ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu akan pernah bersama sekarang dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan. Pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewa. Sekali lagi katakan, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Pengharapan-Mu Tuhan, kami percaya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Kami boleh mendapatkan kemenangan itu. Kami boleh terima mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan atas karya salib-Mu yang indah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya. Kami katakan, oh, karena salib-Mu ku hidup.
salib-Mu, ku menang Kau yang. Terima kasih Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibnya kita menang. Karena salibnya kita mendapatkan mujizat dalam kehidupan kita. Karena salibnya kita boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Dan kami mau bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami percaya kuasa salib-Mu itu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersyukur lebih lagi sebab pengorbanan-Mu yang indah itu yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan memberikan kami kemenangan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita bersyukur, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup. Ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, haleluya, mujizat-Mu. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan mengucap syukur Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu sore hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau akan berkenan dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran-Mu ini boleh menguatkan kami. Memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari ke depan yang kami tidak tahu harus berbuat apa Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami mengucap syukur. Karena Engkau masih begitu baik dalam hidup kami dan selalu baik Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan,
Amin. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Pada hari ini kita akan memulai ibadah streaming pada hari ini. Judul firman Tuhan yang akan kami sampaikan adalah Have Power in the Blood of the Lamb. Di mana kisah ini tertulis di dalam Keluaran 12. Dalam Keluaran 12 ini, saudara, ada satu kisah yang luar biasa. Kisah yang menegangkan. Kisah itu bermula pada waktu Bani Israel itu tinggal di Mesir selama 430 tahun. Tetapi sesudah Yusuf mati dan juga angkatan-angkatan tua meninggal semua, lalu kemudian muncul Firaun yang lain. Bangsa Israel mulai ditindas, bangsa Israel mulai dijajah. Pada waktu itu Musa mendengar firman Tuhan dan Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu, Musa dan juga Harun menghadap ke Firaun untuk mereka pergi, seluruh bangsa pergi dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun menjadi marah. Firaun berkeras hati. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar. Oleh karena itu, Tuhan akan menghukum orang Mesir. Tuhan akan mendatangkan 10 tulah. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk pergi ke Firaun. Pada waktu itu Firaun ada di pinggir sungai Nil, ya, dan kemudian Harun memakai tongkatnya dan Harun kemudian memukul sungai Nil. Dan apa yang terjadi? Sungai Nil itu menjadi darah semuanya. Itulah tulah yang pertama. Kemudian Tuhan juga mendatangkan tulah yang kedua, yaitu katak. Ada katak di mana-mana, bertebaran sampai ke rumah luar biasa. Pada waktu itu orang Israel banyak sekali katak-katak yang ada di sana. Dan katak-katak itu dikumpulkan, saudara. Dan ternyata katak-katak itu sampai menjadi gunung. Dan baunya begitu busuk, luar biasa. Kemudian tulah yang ketiga, Tuhan mendatangkan nyamuk. Tulah yang keempat, Tuhan mendatangkan lalat pikat. Dan kemudian tulah yang kelima, ada penyakit sampar yang luar biasa. Sehingga ternak-ternak orang Mesir itu mati semuanya. Tulah yang keenam, ada bara. Sehingga mereka kulitnya bisul-bisul semua. Sedangkan tulah yang ketujuh, itu ada hujan es, hujan batu. Dan kemudian orang-orang Mesir itu ketika ada di tanah lapang, mereka dijatuhi dengan hujan batu. Banyak yang mati, itu tulah yang ketujuh. Dilanjutkan dengan tulah yang kedelapan, di mana ada belalang. Dan belalang itu begitu banyak, luar biasa. Belalang itu merusak semua tanaman-tanaman. Dan kemudian tulah yang kesembilan, ada gelap gulita. Di Mesir begitu gelap, luar biasa. Dan kemudian selesai tulah yang kesembilan, Tuhan akan membuat tulah yang ke-10 segera akan dijalankan. Oleh karena itu Musa memberitahu kepada Firaun bahwa sebentar lagi akan datang tulah yang ke-10. Oleh karena itu Firaun menjadi marah dan mengusir Musa. Kemudian sebelum tulah ke-10 itu dilaksanakan, bangsa Israel mulai menyiapkan korban Paskah pada tanggal 10 Abib. Kemudian domba itu setelah dipilih, domba tersebut dikurung selama 4 hari. Sampai tanggal 14 Abib, baru kemudian domba tersebut dipotong dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan darahnya ditampung. Darahnya ditampung, kemudian darah tersebut dioleskan dengan hisop di atas ambang dan juga kedua tiang pintu daripada rumah-rumah orang Israel. Dan dagingnya setelah dipanggang
dagingnya mereka makan. Malam itu mereka makan Paskah, keluarga demi keluarga. Dan pada malam itu luar biasa, malaikat maut menjalani rumah demi rumah. Ketika malaikat maut menemukan rumah yang tidak ada tanda darah, malaikat itu masuk dan membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Rumah demi rumah, setiap rumah yang didatangi oleh malaikat maut, ada kematian anak sulung luar biasa. Bahkan sampai istana, sampai rakyat biasa, sampai hewan-hewan, semua anak sulung mati. Ada jeritan yang begitu luar biasa, begitu hebat di tanah Mesir. Tetapi di rumah orang Israel tidak ada kematian sedikit pun. Oleh karena itu, malam itu juga Firaun memanggil Musa dan Harun. Dan Firaun menyuruh supaya mereka keluar semua. Orang-orang Israel disuruh keluar. Dan juga orang-orang Mesir yang ada, mereka mendesak supaya orang-orang Israel pergi semua. Karena ini membawa celaka. Sudah ada 10 tulah yang begitu dahsyat. Mereka memberikan emas, perak, kain, dan macam-macam. Malam itu malam yang luar biasa. Bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah cerita yang luar biasa. Guru-guru sekolah minggu senang dengan cerita ini. Murid-murid sekolah minggu juga senang. Para pengkhotbah juga senang dengan topik ini. Tetapi topik ini bukan hanya sekedar cerita biasa. Topik ini punya satu makna yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar kisah secara jasmani, tetapi ini punya arti rohani yang luar biasa. Bukan hanya sekedar sejarah, oh pernah terjadi sesuatu di Mesir, tapi ini punya makna nubuatan yang luar biasa. Apa yang tertulis di dalam wasiat lama atau perjanjian lama ini, ya kelihatannya seperti hal-hal jasmani, tetapi ini punya makna yang luar biasa. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Artinya, cerita yang ada di dalam wasiat lama ini, kalau disingkapkan, punya arti yang begitu dalam, termasuk juga kisah tentang tulah ke-10 ini, tentang makan domba Paskah, punya makna yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap kali kalau kita membaca firman Tuhan, perjanjian lama atau wasiat lama, selubung itu harus terbuka. Selubung itu harus dibuka dahulu, sehingga kita tahu arti yang luar biasa. Di mana ini cerita tentang Yesus Kristus. Ini menubuatkan bahwa satu kali Mesias akan datang. Oleh karena itu kita lihat apa artinya dari kisah ini. Kalau tadi di dalam Keluaran 12 dikatakan ada anak domba. Ini menceritakan Yesus sebagai anak domba Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36 dikatakan bahwa Yesus itu anak domba Allah yang datang ke dunia ini. Dan ketika orang Israel memilih anak domba itu harus yang tidak bercacat celah. Oleh karena itu, ini melambangkan Yesus yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa sama sekali. Biarpun Yesus dicobai, tetapi Yesus tidak berdosa. Sampai mati di atas kayu salib tetap suci. Darahnya suci. Sehingga darah Yesus sanggup mengampuni dosa saya, dosa saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, di mana tadi dikatakan bahwa anak domba tadi dipeleh, kemudian dikurung selama 4 hari. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin akhir-akhir ini mendapat WA, ya, itu ada artikel tentang anak domba ini, dikatakan ia dikurung 14 hari.
Salah. Memang dia dikurung sampai hari ke-14 pada bulan Abib. Tetapi sebenarnya domba itu mulai dikurung sejak tanggal 10 bulan Abib. Jadi 4 hari anak domba itu dipilih pada tanggal 10 Abib, dikurung, kemudian pada hari keempat yaitu tanggal 14 Abib, baru kemudian domba itu dipotong dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Keluaran 12 ayat 3 dan ayat 6. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di dalam Alkitab. Ini apa artinya? Ini punya arti yang luar biasa. Ini menceritakan bahwa jarak antara Adam berdosa sampai Kristus mati di atas kayu salib, setelah dihitung menurut data-data tahun-tahun yang ada di dalam Alkitab, ternyata jarak antara Adam sampai Kristus mati di atas kayu salib itu 4.000 tahun. Luar biasa, saudara. Ya, ini satu nubuatan yang luar biasa. Di mana 4.000 tahun bagi Allah itu merupakan seperti 4 hari. 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan bahwa 1.000 tahun bagi Allah itu 1 hari, saudara. Kalau kita melihat skema ini supaya Bapak Ibu lebih jelas, ya, ini adalah Adam berdosa. Adam berdosa, ya. Kemudian Tuhan punya satu planning, yaitu Tuhan akan menebus orang-orang yang berdosa ini. Ya, ini adalah garis Adam berdosa, titik waktu di situ. Kemudian setelah 4.000 tahun, Yesus turun ke dunia. Yesus mati di atas kayu salib. Dan setelah dihitung ini, jarak Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun. Apakah ini satu kebetulan, saudara? Ini menggenapi bahwa anak domba itu dikurung tanggal 10 Abib dan kemudian disembeli tanggal 14 Abib. Ada 4 hari. Ini satu nubuatan yang luar biasa. Di mana Yesus sudah dipersiapkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapak sudah mempersiapkan anak domba Allah untuk menebus isi dunia ini. Dan kemudian setelah 4.000 tahun atau 4 hari, Yesus mati di atas kayu salib. Sekarang kita ada di sini, saudara. Ya, kita mendekati hampir selesai 2.000 tahun sejak Yesus mati di atas kayu salib. Ini punya satu makna yang luar biasa. Di mana kalau darah anak domba itu menebus dosa, darah anak domba menutup dosa. Tetapi darah anak domba Allah bukan menutup, tapi menghapus dosa umat manusia. Yesus menjadi korban pendamaian. Karena kita semua sudah terjual di dalam dosa. Kita sudah terpisah dari Allah. Tetapi Yesus mendamaikan antara Allah dengan kita. Darah anak domba Allah ini darah yang berkuasa, yang luar biasa, yang menebus kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 ya, diceritakan bahwa darah anak domba Allah ini adalah darah yang berkuasa. Ditambah dengan perkataan kesaksian kita, itu mengalahkan iblis. Luar biasa, yang percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada nama yang berkuasa. Di dalam darah Tuhan Yesus ada darah yang berkuasa. Iblis tidak berhak atas hidup kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 kita baca, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Luar biasa. Darah anak domba Allah ini adalah darah yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada satu kesaksian. Rekan saya bekerja di satu perusahaan. Kemudian satpam, salah satu satpam yang ada di tempat kerjanya itu sakit. Dan kemudian beberapa orang yang ada di sana membesuki satpam tersebut. Ya, karena sudah lama satpam ini tidak masuk. Dan ternyata, saudara,
Mereka melihat satpam yang seharusnya itu gagah, kuat, dempal. Tapi sekarang tergeletak. Satpam itu ya begitu kurus, kering. Begitu loyo. Lalu kemudian bapak ini, teman saya ini ya agak ragu-ragu mau menawari untuk berdoa. Tapi ketika itu Tuhan gerakan sehingga dia balik lagi dan dia katakan, "Pak, mau saya doakan." Bapak itu mengatakan, "Mau." Dan kemudian ketika teman saya ini berdoa, mendoakan Pak Satpam tersebut, luar biasa. Ya. Dan kemudian ditinggal, pulang semua, tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi lewat beberapa lama, kemudian Satpam itu masuk kerja lagi. Teman saya ini menjadi kaget. Loh, Satpam yang tadinya itu sudah loyo, begitu kurus, kering, sekarang bisa sehat, bisa masuk. Oh, luar biasa. Kemudian teman saya ini memanggil dan bertanya, "Pak, Bapak sudah sembuh?" "Ya." "Bapak sudah sehat?" "Ya, sudah sehat." Terus kemudian Bapak ini cerita, Bapak Satpam ini, "Pak, setelah Bapak mendoakan saya, apa yang terjadi? Setiap kali itu seperti ada tudung, seperti ada cover, seperti ada tudung yang menundungi dia. Ada serangan-serangan iblis, tapi tudung itu menyelimuti dia, sehingga serangan iblis tidak berhasil." Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang percaya katakan amin. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa, yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, kita gunakan dan kita praktekkan lewat kesaksian kita, lewat perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan meneguhkan apa yang kita katakan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, biarpun saya ada di sini, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, mari kita sama-sama, kita katakan sama-sama dengan iman, dengan kuasa Tuhan. Kita memakai kata-kata iman. 1, 2, 3, stop virus corona. Virus corona kami hancurkan. Stop ketakutan. Ketakutan pergi semua. Stop kepanikan. Kepanikan pergi semua di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, Indonesia sembuh. Katakan sama-sama, Indonesia pulih. Kami percaya lewat kuasa perkataan kita itu jadi. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa darah Yesus itu dahsyat. Perkataan kesaksian kita itu begitu dahsyat. Oleh karena itu, hari-hari ini banyak orang takut, banyak orang panik. Jangan-jangan saya ketularan. Ada yang takut, saudara. Jangan-jangan saya kena corona. Jangan-jangan saya sebagai pembawa virus corona, saudara. Jangan katakan demikian, saudara. Katakan saya sehat, saya kuat, saya sembuh. Jangan kata-kata negatif. Tentu kita harus waspada. Kalau kita sudah keluar rumah, kita harus hati-hati. Masuk rumah pun, saudara jangan langsung masuk. Kita cuci tangan, cuci kaki. Saya pun juga melakukan demikian. Dompet saya bersihkan, kemudian sabuk, kemudian kacamata, juga setir mobil saya bersihkan semua. Kira-kira butuh 15 menit, ya. Tas-tas semua saya katakan pada orang rumah, enggak usah ditolong. Saya sendiri yang bersihkan. Saya bersihkan, saya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Lalu kemudian saya baru masuk, saudara. Jadi butuh kira-kira 15 menit, saudara. Supaya apa? Kita tidak membawa virus itu ke dalam rumah. Juga kalau kita bekerja atau bertemu, kita harus jaga jarak. Supaya jangan sampai ketularan. Hal-hal secara jasmani, silakan. Tapi kita jangan panik, jangan takut. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita punya darah Kristus yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, biar kita gunakan kata-kata iman. Kemudian di dalam
pokok yang ketiga, tulah yang dahsyat. 10 tulah ini merupakan serangkaian tulah. Dari ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Ini bertubi-tubi. Susul menyusul. Benar-benar menggemparkan orang Mesir. Dan ditutup dengan tulah yang ke-10. Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Malam itu malaikat maut menjalani tanah Mesir. Ya, banyak kematian, setiap rumah pasti ada kematian. Dan di situ ibu-ibu, bapak-bapak menangis dengan hebat. Jadi malam itu seluruh tanah Mesir terdengar tangisan yang begitu hebat. Coba bayangkan pada waktu tulah ke-10 ini, kematian anak sulung. Di mana kalau ada bapak ibu, kemudian ada 2 anak. Pasti ada 1 anak sulung, pasti. Yaitu si anak sulung ini. Jadi minim ada 1 kematian. Kalau bapaknya itu juga anak sulung, maka bapaknya juga mati juga. Kalau si ibu juga anak sulung, si ibu juga mati juga. Saudara. Berarti setiap rumah ada 1 kematian. Bisa 2, bisa 3. Bisa juga kalau itu kumpul dengan kakek dan nenek seperti ini, ya, pasti kematian 1 kematian. Bisa 2, bisa 3. Atau juga si kakek pun juga anak sulung mati juga. Atau juga si nenek pun juga anak sulung mati juga. Artinya di rumah itu ada 5 kematian yang luar biasa. Ya begitu dahsyat. Tulah yang ke-10 ini begitu dahsyat. Demikian juga hari-hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Ini dunia digoncang. 200 negara. Ini karena itu diberi nama pandemi. Karena sudah mencakup seluruh dunia. Saudara. Ini bukan peristiwa tunggal. Saudara. Tapi ini hanya 1 peristiwa. Saya ulangi lagi. Pandemi COVID-19 ini. Ini bukan peristiwa tunggal. Tapi ini hanya 1 peristiwa. Dari awal serangkaian peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yang makin lama makin hebat, makin lama makin dahsyat menjelang kita masuk minggu ke-70 nubuatan Daniel. Luar biasa, ini begitu dahsyat. Kita lihat hari-hari ke depan seperti apa. Ini baru miniatur. COVID-19 ini baru ya trial. Nanti hari-hari ke depan menurut nubuatan Alkitab, luar biasa. Ada kedahsyatan bencana di akhir zaman yang begitu luar biasa. Pertama, dari segi intensitasnya. Di mana bencana-bencana yang ada. Makin lama, makin dahsyat. Saudara lihat, kalau COVID-19 ini baru membunuh yang mati baru beberapa ribu. Baru beberapa ribu. Sebenarnya ini belum apa-apa dibandingkan dengan SARS, dengan MERS yang tingkat kematian lebih dahsyat. Sebenarnya ini juga belum apa-apa dibandingkan dengan flu, wabah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Berarti 100 tahun yang lalu ketika Perang Dunia sudah selesai, tahun 1914 sampai 1918 itu Perang Dunia Pertama sudah selesai. Lalu dilanjutkan dengan wabah flu Spanyol. Luar biasa. Itu berlangsung selama 2 tahun, 1918 sampai 1920. Dan flu itu menyebar ke seluruh Eropa, sampai ke seluruh dunia. Begitu hebat. Ada yang mengatakan bahwa ini yang mati 20 juta.
Ada yang mengatakan ini yang mati 50 juta. Ada yang mengatakan ini 100 juta. Pada waktu itu penduduk dunia 1,7 miliar. Itu satu angka yang luar biasa. Sampai di Indonesia, flu ini ya itu juga membunuh banyak yang mati. Termasuk juga di Pasuruan, di Surabaya, sampai mayat-mayat itu bergelimpangan. Tidak ada yang bisa menguburkan, karena orang-orang yang menguburkan tidak berani. Yang menguburkan juga sakit di seluruh dunia. Dikatakan bahwa di Indonesia pada waktu itu 1,7 juta orang mati 100 tahun yang lalu. Di India pun 17 juta orang mati. Luar biasa, saudara. Jadi sebenarnya kejadian virus corona ini masih belum apa-apa. Tapi hari-hari yang akan datang terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kedahsyatan ini itu mengglobal sampai seluruh dunia. Semua juga kena. Dan kemudian ini frekuensinya makin lama makin bertubi-tubi. Ada kejadian bencana alam, kejadian sakit penyakit, wabah, kemudian kejadian keruntuhan ekonomi, kemudian kejadian teror, macam-macam sudah bertubi-tubi. Kemudian dari segi jenisnya, ternyata makin lama makin beragam. Ya, seperti virus ini kita tidak mengira, ya, baru saja kita masuk dalam tahun 2020, langsung ini menjadi heboh. Kita tidak tahu, ya, sebab iblis itu memang kreatif, dia ingin menghancurkan manusia. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang percaya katakan amin. Di dalam Yehezkiel 7 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Luar biasa. Kalau sekarang kita bisa memakai sosmed, di mana itu luar biasa, semua berita bisa masuk. Baik itu berita yang betul, baik itu hoak, semua bertubi-tubi. Dari grup ini, dari grup itu, dari grup ini, dari berita yang ada, dari koran, dari televisi, dari mana-mana. Itu berita-berita luar biasa. Sehingga orang menjadi takut. Di dalam Yehezkiel 21 ayat 7 dikatakan, dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar. Dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang. Dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Luar biasa, saudara. Hari-hari yang akan datang, berita-berita yang dahsyat itu begitu banyak. Silih berganti, susul menyusul. Wabah ini belum selesai, datang lagi bencana alam. Belum selesai ini, timbul satu kerusuhan. Ini belum selesai, datang lagi keruntuhan ekonomi di satu negara. Dan itu kena kepada semua negara. Susul menyusul, macam-macam. Sehingga orang dengar berita. Dikatakan dengar berita. Sudah takut. Berita itu susul menyusul. Sehingga orang itu jadi loyo. Jadi takut. Dan dikatakan bahwa mereka terkencing ketakutan. Saudara. Inilah yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tapi kita anak-anak Tuhan. Jangan takut. Jangan gentar. Kita punya Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, khotbah ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak membuat supaya saudara sampai takut, saudara. Tapi kita punya topik yang keempat, yaitu apa? Perlindungan yang sempurna. Ulangi kata ini, perlindungan yang sempurna. Luar biasa. Di mana Tuhan melindungi orang Israel. Tuhan melewatkan tulah. Kalau malaikat maut itu mau masuk
ke rumah orang Israel, dia melihat darah, tanda darah di ambang dan di tiang-tiang. Malaikat itu melewatkan rumah itu. Ternyata ada perbedaan yang kontras antara orang-orang Mesir dan orang-orang Israel. Ada perbedaannya. Di orang-orang Mesir ada tangisan yang begitu menyayat hati. Tapi di dalam orang-orang Israel tidak ada tangisan. Sebab orang Israel itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Bahkan janji Tuhan ketika ada dalam bencana yang paling dahsyat sekalipun. Saya ulangi, bahkan ketika kita ada dalam bencana atau wabah yang paling dahsyat sekalipun, Tuhan berjanji dalam Mazmur 91, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai hal-hal yang detail, hal-hal yang sederhana, rambut di kepala kita, Tuhan hitung semuanya. Rambut di kepala kita tidak akan pernah bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitu detail, saudara. Dan bukan hanya itu, ketika wabah datang, bencana datang, apapun yang dahsyat sehingga dunia menjadi takut, terkencing-kencing ketakutan. Tapi anak-anak Tuhan punya damai sejahtera. Punya damai sejahtera. Luar biasa. Damai sejahtera yang dari Tuhan tidak bisa terpikirkan. Kalau semua jalan lancar, aman, sentosa, makmur, lalu kita damai, itu namanya biasa. Tapi ketika ada angin ribut, badai menerpa, tapi kita bisa merasakan damainya Tuhan, luar biasa. Oleh karena itu, perlindungan Tuhan itu sempurna. Ketika kita ada dalam bencana yang paling dahsyat sekalipun. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, 100 tahun yang lalu terjadi wabah flu yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan ada 100 juta orang yang mati pada waktu itu. Begitu dahsyat, begitu mengerikan. Nanti hari-hari ke depan luar biasa. Sebelah kita 1.000 rebah. Sebelah kiri kita, sebelah kanan kita rebah 10.000. Luar biasa. Tapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Itu seperti kalau kita pergi ke taman safari. Dalam taman safari itu ada binatang buas. Ada singa, beruang, ular, buaya. Tentu kita takut kalau kita ada di hutan. Tapi kita bisa bersenang-senang, kita lihat singa, harimau, ular, badak. Kita bisa lihat dan kita bisa foto itu semua. Kenapa? Sebab kita ada dalam mobil. Semua terlindungi. Demikian juga nanti hari-hari yang akan datang. Kita dibungkus dengan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita dilingkupi dengan darah Kristus. Satu pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Kita dibentengi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, hari-hari yang akan datang, itu hari-hari yang dahsyat. Kita persiapkan rohani kita. Jangan main-main di dalam dosa, biar kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa malaikat maut itu tidak berani masuk rumahnya orang Israel. Sebab ketika malaikat maut itu mau masuk lewat pintu, ada tanda darah di ambang. Ada tanda darah di tiang-tiang itu. Dan kemudian malaikat itu melanjutkan perjalanannya. Sehingga rumah orang Israel itu tidak ada kematian.
Sekarang pertanyaannya, siapakah pintu itu? Siapakah pintu itu? Pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya katakan amin. Yesus itulah pintu. Dan pintu itu ada tanda darah. Tanda darah itu bukan tanda darah binatang. Tapi tanda darah yang ada pada pintu kita, yaitu Yesus. Yaitu darahnya sendiri. Di dalam Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Yesus membawa darahnya sendiri. Inilah tanda darah yang luar biasa, yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga itu membuat iblis tidak berani menjamah kita. Yang percaya katakan amin. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ada satu kesaksian, saya ditelepon oleh seorang bapak. Bapak ini ingin didoakan, katanya sakit perut. Tapi aneh, katanya sakit perutnya itu bisa berpindah-pindah, bisa bergeser-geser gitu. Oke, silakan datang Pak. Kemudian Bapak ini sampai ke rumah saya. Kemudian saya tanyai, saya injili supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pak, mari kita berdoa. Ya. Kemudian kita tutup mata, kita berdoa. Saya doakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus segala setan, kuasa kegelapan, pergi. Dan kemudian selesai berdoa, Bapak ini kemudian menggoyang-goyangkan badannya. Waduh, enak ya, wis tidak sakit nih. Waduh, sudah sembuh ya. Bapak ini sungguh terima kasih ya, sudah sembuh. Kemudian dia pulang. Ya. Kemudian lewat 3 hari, Bapak ini bel saya. Pak, saya mau bicara ini. Bapak tahu, ketika Bapak mendoakan saya, apa yang terjadi? Ketika Bapak berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, mata saya itu bisa melihat. Mata saya itu bisa melihat ada anak kecil-kecil, gondol-gondol, tangannya juga kudung. Itu menggendong saya, ada anak-anak kecil, gemboli saya, dan lari ke sana, ke sini, kemari ya. Oh ternyata ini yang membuat saya sakit. Tapi ketika Bapak bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, mata saya bisa melihat. Anak cilik-cilik ini, ya, arek cilik-cilik, toyol-toyol itu, pergi semua. Mereka lari terbirit-birit keluar dari rumahnya Bapak. Sekarang saya sudah sehat. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang percaya katakan amin. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekarang kita akan masuk di dalam pokok yang kelima. Yaitu rencana yang terakhir. Rencana yang terakhir di mana Tuhan akan mengeluarkan orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga hari-hari ini begitu dahsyat. Kalau terjadi bencana, biasanya banyak rencana-rencana yang tertunda. Banyak proyek-proyek yang dibatalkan. Perjalanan dinas juga dibatalkan, diundur. Kegiatan-kegiatan juga dialihkan. Juga seperti kita, seharusnya kita beribadat, tempat ini semua penuh, sekarang tempat ini kosong. Tapi kita percaya, iblis mau menggagalkan kebaktian-kebaktian kita. Tapi rencana Allah tidak bisa digagalkan. Yang percaya katakan amin. Biarpun kita terbatas, biarpun kita berbeda waktu, ruang dan jarak. Tapi kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang di dalam ketakutan Tuhan lepaskan. Nanti kita akan berdoa. Selesai kebaktian ini kita akan berdoa bersama-sama. Tapi saya percaya sambil saudara melihat streaming ini,
Roh Kudus ada di tempat saudara. Roh Kudus sedang bekerja dalam ruang kamar saudara. Dan dia sembuhkan saudara. Tuhan akan tolong setiap saudara. Luar biasa. Rencana dunia bisa digagalkan atau ditunda. Tapi rencana Tuhan tetap jalan. Tuhan punya rencana itu tidak bisa ditunda-tunda. Tuhan punya rencana ya akan digenapi sebab waktunya itu sudah singkat, sudah dekat. Tuhan akan genapi rencananya yang luar biasa. Bahkan di akhir zaman ini Tuhan akan percepat, bukan ditunda, tapi justru rencananya itu makin dipercepat. Oleh karena itu bersiap-siaplah. Bapak Ibu bisa melihat banyak ayat-ayat yang begitu indah yang saya tulis, juga yang ada dalam catatan khotbah, lebih banyak lagi ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang mungkin jarang dibaca, tapi ayat-ayat ini luar biasa. Salah satu yang saya akan bacakan di dalam Yehezkiel 12 ayat 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Artinya bahwa Tuhan akan mengerjakan rencananya yang luar biasa. Ya, sebagian besar mungkin ada yang bekerja dari rumah. Sebagian besar itu dibatalkan seperti anak-anak yang seharusnya UN, ujian nasional, itu ternyata tahun ini sudah tidak ada UN. Gara-gara ada virus corona ini. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang terpaksa ya karena jaga jarak dan sebagainya. Tapi rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Apa rencana Tuhan? Di akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan akan membentuk tubuh Kristus yang luar biasa. Digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 1. Di mana perempuan ini itu berpakaian matahari. Dia berdiri di atas bulan dan dia punya mahkota 12 bintang. Luar biasa. Ini menggambarkan adalah gereja akhir zaman yang luar biasa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa lewat gereja Tuhan. Tuhan akan menggenapi rencananya yang luar biasa. Oleh karena itu, biarpun kita tidak bisa bertemu untuk minggu-minggu ini, kita harapkan satu kali kita bisa bertemu kembali dan kemudian kita bisa berbakti sama-sama. Tapi biarpun demikian, saya tahu di rumah saudara, Tuhan juga bekerja dengan dahsyat. Haleluya. Kalau di mimbar mungkin ada satu pengkhotbah, ada pemimpin puji-pujian. Tapi di rumah-rumah itu Bapak bisa menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ibu-ibu bisa memimpin puji-pujian. Si anak mungkin bisa mainkan musik, mungkin bergilir. Ketika 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengahnya. Ketika 2-3 orang bersepakat berdoa, maka Tuhan yang ada di sorga mendengar dan mengabulkan, menjawab doa saudara. Mungkin hari-hari ini ada yang sudah kembang kempis keuangannya, pekerjaannya juga sulit, biasanya kerja dapat uang, tapi sekarang dagangan sepi, kemudian tidak bisa jualan, pasar tutup, kemudian macam-macam, order semua sepi, lalu kemudian tidak ada pemasukan, mau makan apa? Kadang-kadang saya juga sedih mendengar berita-berita orang sudah mulai, ya, karena virus corona ini bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi keuangan. Ya, orang-orang sudah mulai, ya, sudah tidak punya uang. Besok harus bagaimana, beras, kemudian minyak atau apa. Mereka sudah mulai kekurangan, saudara. Inilah saatnya kita praktekkan. Ketika Nabi Elia, dia kekurangan, dia dipelihara oleh Tuhan, luar biasa. Kita mau praktekkan. Seperti gereja Tuhan ini, di mana hari-hari ini Tuhan tidak menunda-nunda, tapi Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, luar biasa. Kalau selama ini mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit, saya percaya
Ketika di dalam rumah ada yang sakit, si bapak mendoakan, si ibu ikut tumpang tangan, lalu si anak disembuhkan. Mungkin ada kakek nenek yang sakit, cucunya tumpang tangan. Kita percaya kuasa Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan akan bentuk luar biasa. Mungkin kalau kita merayakan Paskah, kelihatannya kita masih belum bisa untuk berkumpul sama-sama. Minggu depan kita merayakan Paskah, di mana ada perjamuan suci. Ya, mungkin tidak bisa dibagikan, saudara, karena kita tidak berkumpul. Tapi perjamuan suci dipimpin oleh Bapak Gembala, lalu di rumah-rumah mengadakan perjamuan suci, dipimpin oleh Bapak, Ibu, dan kemudian anak-anak ikut. Perjamuan suci di rumah-rumah luar biasa. Dan ini saya percaya, ini merupakan cikal bakal. Saya ulangi, ini merupakan cikal bakal perjamuan suci setiap hari. Seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Kelihatannya iblis mau menghancurkan gereja. Tapi Tuhan membuat ini menjadi kebajikan. Perjamuan suci di rumah-rumah. Dan ini cikal bakal perjamuan suci setiap hari. Kalau itu sudah terjadi, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh karena itu, kita harus persiapkan. Persiapan yang matang. Seperti orang Israel, ya mereka bersiap-siap, saudara. Malam itu mereka bersiap-siap. Mereka berkumpul keluarga demi keluarga. Mereka tidak boleh keluar. Seperti kita hari-hari ini lebih banyak ada di rumah, saudara. Mereka juga makan Paskah. Dan makan Paskahnya itu bukan duduk, saudara. Tapi berdiri. Berikat pinggang, saudara. Sambil makan, sambil bawa tongkat. Sambil makan, sambil terburu-buru makannya, saudara. Bukan santai-santai, saudara. Dan semua ya daging, yaitu daging korban tadi yang sudah dibakar, saudara, itu harus dimakan sampai habis malam itu juga, saudara. Dan itu semua barang-barang, ya pakaian, harta benda apa, semua sudah dipacking, saudara. Mereka semua sudah siap-siap untuk berangkat, saudara. Malam itu juga luar biasa. Ini apa? Menggambarkan bahwa gereja Tuhan akan masuk dalam satu zaman yang luar biasa. Tidak ada saatnya kita bersantai-santai. Tidak saatnya kemudian kita suam-suam. Masih terikat oleh dosa. Biar kita semua umat Tuhan, kita mau berakar sedalam mungkin. Supaya nanti kalau satu kali ada goncangan yang besar, kita tetap kokoh, tidak roboh. Kemudian kita bertumbuh setinggi mungkin, saudara. Sampai seperti Kristus. Dan kemudian kita berbuah selebat mungkin. Inilah saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, rohani kita bisa kuat, saudara. Kita tidak takut karena bencana yang akan datang makin lama makin dahsyat dan makin hebat, saudara. Kita tidak tahu berapa lama zaman anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa lama lagi satu kesempatan, saudara. Kita gunakan kesempatan ini baik-baik, saudara. Karena satu kali, sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan masuk dalam satu zaman yang luar biasa. Yaitu 3,5 tahun yang pertama, saudara. 3,5 tahun yang pertama dari minggu ke-70 nubuatan Daniel. Itu satu zaman yang luar biasa. Di mana gereja Tuhan diperlengkapi luar biasa oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Allah Bapa bekerja dengan luar biasa. Yesus bekerja dengan tanda-tanda yang heran. Luar biasa. Allah Trinitas bekerja all out. Haleluya. Oleh karena itu persiapkan. Tetapi orang-orang yang santai, yang suam-suam kuku, orang-orang yang tinggal terikat dalam dosa, mereka akan masuk dalam zaman antikris. Tapi kita
yang sungguh-sungguh, yang bertumbuh seperti Kristus, kita akan diangkat dalam satu pengangkatan yang luar biasa. Gereja akhir zaman itu luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saatnya sekarang, ini baru trial, ini baru miniatur, saudara. Nanti ada kesusahan yang dahsyat dan bertubi-tubi, sudah tidak sempat lagi orang kemudian bersedia. Seperti ada 10 gadis yang sedang mempersiapkan menyambut mempelai. Yang 5 sudah siap sedia dengan bekal, dengan persediaan minyak cadangan. Tapi 5 yang lain tidak punya cadangan minyak. Apa yang terjadi? Ketika ada suara berseru, mempelai datang, mempelai datang. Lalu kemudian yang tidak punya perbekalan. Apa yang terjadi? Mereka tertinggal. Oleh karena itu kita mau siap sedia. Jangan main-main di dalam dosa. Kita mau sungguh-sungguh untuk berakar sedalam mungkin. Untuk bertumbuh setinggi mungkin. Untuk berbuah selebat mungkin. Hari-hari ini biar kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Ya, di seluruh negara, ya, negara-negara mereka berdoa bersama-sama, mereka ya bertobat, mereka berseru di mana-mana. Sebentar lagi kita akan melihat satu video yang luar biasa, ya, di parkiran, ya, di rumah-rumah, di rumah sakit, ya, di mana-mana, di jalan-jalan, mereka berdoa luar biasa. Tuhan akan mendatangkan satu kebangunan rohani yang luar biasa. Tuhan akan selesaikan rencananya yang luar biasa. Biarlah saya, saudara, ikut dalam satu kebangunan rohani yang luar biasa. Rencana Allah yang begitu indah. Pastikan saya, pastikan saudara, kita semua ikut dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Kita akan coba lihat film yang luar biasa ini. Saya mungkin Bapak Ibu juga punya video-video ini dari WhatsApp yang lain, ya, grup-grup yang lain. Ini sudah saya satukan, ya. Ada beberapa itu saya cuplik-cuplik, ya, kemudian saya satukan. Kita lihat video yang luar biasa ini. Misericordia, Padre bueno, misericordia en nuestro país, del mundo, Señor. Tengas misericordia de los que están infectados, de los que ya están en ese paso, Señor, y a nosotros. Dios, Los cubrimos con tu sangre, misericordia, Señor. तुझसे भरपूर होके तेरे लिए हालेलुया 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 सलीब पे जीवन victory, God. God, I ask that you cover everyone in the blood. God, that you keep them safe. God, and we're standing on Psalm 91, that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Mari berhati kita dirikan
Kuasa ini Tuhan coba hancurkan supaya bisa lawan. Baru berkehati kita tinggikan panggung, tinggikan kali sehat, tinggikan kali jalan, bendera kemenangannya, kerjanya Tuhan hormatnya, tinggikan kali Tuhan, tinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa ya. Bapak Ibu bisa melihat video yang luar biasa. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama ya. Saya berdoa di tempat ini, Bapak Ibu Saudara berdoa di tempat sana, dan kita tahu letupan-letupan, titik api di mana-mana, di Surabaya dan sekitarnya. Bahkan seberapa banyak rekaman video ini bisa dilihat sampai di luar negeri. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ringkasan daripada ini semua. Ada kuasa yang besar dalam darah anak domba. Yang pertama ini menceritakan satu kisah yang menegangkan, saudara. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tapi punya makna yang luar biasa. Ini menceritakan tentang darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ada 10 tula yang begitu dahsyat yang mengenai orang-orang Mesir. Ini juga cerita tentang tula-tula, bencana-bencana yang akan datang. Tidak lama lagi, saudara. Karena itu bersiap-siaplah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu panik. Sebab Tuhan melindungi dengan perlindungan yang sempurna. Luar biasa. Saudara. Kita ditudungi, kita di-cover dengan satu perlindungan, dengan satu benteng yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan punya rencana yang terakhir, yaitu rencana gereja Tuhan akan disempurnakan. Pastikan saya dan saudara ikut dalam rencana ini. Oleh karena itu, kita mau untuk mempersiapkan diri secara matang. Jangan sampai kemudian kita ketika sudah masuk dalam rencana, masuk 3,5 tahun yang pertama, saudara, lalu kemudian kita masih terikat dalam dosa. Tuhan katakan yang suci makin suci, yang dosa makin dosa, yang najis makin najis. Hari-hari ini Tuhan akan genapkan rencananya yang luar biasa. Pastikan saya, saudara, ikut dalam satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagu kuno, tapi ini lagu yang powerful. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, ya. Kita nyanyikan juga dengan bait-baitnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyanyikan dengan penuh semangat lagu ini. Berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba. Baik, yang kedua. Berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya anak domba. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba. Datanglah pada Yesus Tuhanmu,
tangan. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah anak domba Allah adalah darah yang berkuasa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin takut jangan saya kena virus corona ini. Tuhan bentengi setiap kita, nyanyikan dengan perlahan. Iya. Haleluya. Roh Kudus bekerja di ruangan saudara, di kamar saudara. Saya merasakan urapan Allah ada di tempat ini. Dan urapan itu tembus menjangkau setiap saudara. Nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Setiap kali rekaman ini diputar, kapanpun diputar, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Sembah Dia. Sekira makaya rawa 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 rawa. Ya rawa 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 rawa. Ya rawa 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 rawa. Semua berdoa, semua angkat tangan. Sekira maya rawa 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 rawa. Tuhan sedang bekerja di tempat saudara. Tuhan sedang bekerja dan menjamah setiap hati. Setiap kali rekaman ini diputar, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Haleluya, rawa 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 rawa. Haleluya, haleluya, rawa sangka ya rawa sangka. Yesus ya rawa 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 rawa. Haleluya, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dia menjamah setiap saudara. Mungkin ada saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia. Dia adalah pintu. Yesus adalah pintu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pintu dengan tanda darah. Oleh karena itu, iblis tidak berhak menjamah saudara. Saudara adalah anak Allah. Iblis tidak berhak atas tubuhmu, atas jiwamu, atas rohmu. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara sudah dibeli lunas. Angkat tangan saudara. Terima Yesus. Terima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rawa sangka ya rawa rawa. Saudara-saudara yang sakit, saudara bisa pegang daerah yang sakit. Lalu anggota keluarga yang lain bisa ikut tumpang tangan. Kurama sangka ya rawa rawa rawa. Yesus hadir. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa. Ampuni Tuhan, lepaskan dari ikatan-ikatan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar tanda darah, bukan darah binatang, tapi darah Yesus sendiri ada dalam hati kami, ada dalam pintu hati kami.
Tuhan, kami berdoa, seberapa anak-anak-Mu yang tumpang tangan, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Sakit penyakit tidak berhak tinggal dalam tubuhmu. Kami usir segala sakit penyakit, pergi keluar. Haleluya. Saudara-saudara, siapa yang sehat, siapa yang tidak mau sakit, angkat tangan. Siapa yang mau sehat selalu sehat, angkat tangan. Kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini ada wabah yang begitu dahsyat, tapi kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Perlindungan-Mu sempurna. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun panah berapi yang sanggup menembus benteng Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bentengi setiap kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara-saudara yang ODP atau PDP atau yang sakit di rumah sakit. Setiap kali rekaman ini diputar dan saudara mendengar, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Saudara sekarang sembuh. Haleluya. Sikira makaya rawalau. Kadang-kadang kita takut saudara. Tapi kita tidak perlu takut. Kita percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita nyanyikan dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak Pernah kau tinggalkan. meski langit Tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah
Tuhanmu kita nyanyikan sama-sama. Di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sembah Dia. Saudara-saudara yang takut, jangan takut, jangan gentar. Damai sejahtera Allah yang melebihi akal kita akan bertakhta dalam hati kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan adalah perlindungan kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk seberapa anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam ekonomi hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati, Allah yang menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Elia, Tuhan sudah sediakan burung gagak untuk mengirim roti dan daging. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Saatnya ini kita mau praktek. Hari-hari ke depan itu lebih dahsyat. Ini baru trial. Biar kita mau sungguh-sungguh berpegang, berakar kepada Tuhan. Kita mau bertumbuh. Kita mau berbuah. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah saudara. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang di dalam kekurangan Tuhan sudah cukupi. Yang di dalam ketakutan Tuhan sudah berikan sukacita, damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan akan pakai setiap kita. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan akan mengurapi umat-Nya. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah, haleluya. Angkat tanganmu. Urapan itu makin mengalir. Angkat kedua tanganmu. Sembah Dia. Tuhan akan impartasikan kuasa-Nya. Sama-sama. Tuhan bekerja di ruang saudara. Sikira makaya rawa-rawa. Ada awan yang pekat dalam kamar saudara. Sikira makaya rawa-rawa. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Oh, rawa sangkaya rawa. Sikira wala. Oh, haleluya. Haleluya. Sama-sama.
Sembah dia, Sikiramaya Rawaya Rawa. Sembah dia, angkat kedua tanganmu, haleluya. Semua bahasa lidah, Tuhan akan impartasikan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat hari ini, saat ini, detik ini juga. Tuhan bekerja dengan dahsyat, haleluya. Kemuliaan Tuhan menaungi saudara. Sikira makaya rawa. Oh, rawa. Sikira makaya rawa. Sembah, terus sembah. Sikira makaya rawa. Tuhan akan membawa gereja Tuhan untuk masuk dalam dimensi yang baru. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat lewat saudara tanpa terkecuali. Oh, Ramasangkaya Rawa. Kalau selama ini hanya ada 1-2 pendeta yang besar yang dipakai Tuhan, tapi sesudah masa karantina ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Kita memang orang biasa, tapi Tuhan akan urapi menjadi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Angkat tanganmu. Setiap kali kita tumpang tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Setiap kali kita berbicara, ada wibawa yang keluar. Ada kuasa Tuhan luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Ramasangkaya Rawasangkaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Tapi benih firman Tuhan tertanam masuk dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah 30 kali ganda, 60 bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pada hari ini. Kami mendoakan semua Tuhan sidang-Mu dimanapun berada. Yang sudah melihat rekaman ini. Berkati satu persatu. Keluarga demi keluarga. Bentengi ya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu. Tuhan bentengi komunitas kami Tuhan. Jangan sampai ada yang kena wabah ini. Bentengi setiap kami. Kami percaya darah Yesus, darah yang berkuasa. Kami percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan juga memberkati, haleluya, pekerjaan saudara, keuangan saudara. Mungkin selama ini ada pintu-pintu yang tertutup, sehingga saudara tidak mendapat penghasilan. Tapi Tuhan punya pintu yang lain. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua. Mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan
lambaikan tangan saudara. Kita terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling keras. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Haleluya. Amin.